Lukas pasal yang ke-24, kita akan baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Lukas pasal yang ke-24 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya di dalam hati. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang yang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Firman Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus sudah kita peringati minggu kemarin Bapak Ibu Saudara. Tapi ada berkat Tuhan yang saya temukan, ya, saya membaca di dalam Lukas ini, di mana Lukas memberikan sebuah narasi, memberikan sebuah gambaran tentang kebangkitan Yesus berbeda dengan beberapa rasul, Matius, Markus, ya, dan Yohanes. Dia menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus dalam sebuah cerita yang berbeda, ya. Yang pertama kita temukan di dalam pasal 24 ayat yang pertama, di situ dikatakan bahwa walaupun situasi pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus sedang mengalami kehilangan guru yang sebenarnya mereka harapkan memberikan sebuah harapan bagi mereka supaya kehidupan mereka ada perbaikan nasib, ibaratnya begitu. Kan murid-murid Tuhan Yesus ini rata-rata orang-orang pinggiran, ya, orang-orang yang kalau mau dibilang walaupun tidak semua, ada beberapa yang seperti yang lain itu memiliki strata ekonomi yang di atas, tapi hampir mayoritas itu murid-murid Tuhan Yesus itu orang-orang kelas menengah ke bawah, saudara. Satu, Petrus itu kerjanya menjaring ikan. Sedangkan orang Yahudi rata-rata itu peternak. Jarang itu ada orang Yahudi itu mencari ikan jala, ya. Dengan itu memberikan sebuah indikasi bahwa itu orang kelas bawah. Dan ketika mereka mengiring Tuhan, ya, lepas dari ada beberapa yang mengatakan bahwa mereka memiliki pemahaman yang berbeda, memiliki pemahaman yang benar tentang Mesias, tapi mereka mengiring Tuhan sebenarnya mereka supaya ada perbaikan nasib dalam tanda petik. Karena itu ketika Tuhan Yesus mau terangkat, dibilang siapa kira-kira kalau Tuhan Yesus datang sebagai Mesias, kiri dan kanan Tuhan Yesus siapa kira-kira. Tapi yang mau saya jelaskan bahwa ketika mereka kehilangan apa yang mereka harapkan, semua hilang lenyap. Dan mereka bagaikan anak ayam kehilangan induknya. Di dalam pasal 24, di dalam Injil Lukas ayat pertama, di situ dikatakan bahwa kegiatan mereka, aktivitas mereka seperti biasa. Rutinitas tidak terganggu dengan kegalauan, kehilangan, duka cita, apapun. Mereka tetap melakukan kegiatan seperti biasa.
Jadi bahwa murid-murid Tuhan Yesus, walaupun di tengah duka cita, banyak orang Kristen ketika dia mengalami hambatan, ketika dia mengalami tekanan dalam hidupnya, lalu dia mulai stuck dan dia tidak melakukan sesuatu, berbeda dengan murid Tuhan Yesus. Di tengah ketidakpastian nasib, di tengah ketidakpastian hidup, murid Tuhan Yesus tetap beraktivitas seperti biasa. Pergi mereka membawa rempah-rempah yang telah disediakan untuk membalur rempah-rempah itu kepada tubuh Yesus. Lalu di ayat yang kedua mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan apa-apa. Gereja Tuhan sudah banyak dipengaruhi oleh konsep yang namanya triumfalistik, ya. Konsep triumfalistik ini itu ala-ala film Hollywood, di mana happy ending selalu, ya. Konsep triumfalistik ini saudara, itu banyak mewarnai kehidupan orang Kristen, yang dimana bahwa kalau orang Kristen itu selalu menang. Kalau saya menjadi orang percaya, saya tidak akan pernah rugi. Kalau saya menjadi orang Kristen, maka saya akan terus kuat, berjaya, hebat. Tapi pada faktanya, di dalam narasi Injil Lukas, Yesus yang datang sebagai Mesias mati. Ini memberikan shock efek kepada para murid. Kok bisa ya? Ya. Tetapi Injil Lukas ingin memberikan kebenaran kepada kita bahwa hanya mereka yang mati yang bisa dibangkitkan. Berkat kebangkitan hanya dipahami dan dinikmati oleh mereka yang turut dalam kematian Kristus. Jadi jangan pernah bermimpi engkau dibangkitkan bersama dengan Kristus kalau hidup kedaginganmu tidak pernah dimatikan. Banyak orang ingin mendapatkan berkat kebangkitan Kristus, tetapi hidupnya tidak pernah mati untuk Kristus. Dia hidup untuk diri sendiri, tidak peduli dengan sesamanya, tidak peduli dengan siapapun, hidup semau gue. Dan itu orang seperti ini tidak akan pernah mengalami kebangkitan. Penerimaan terhadap kematian, konflik, keputusasaan mendahului berita kebangkitan di dalam narasi Injil Lukas. Bahwa ternyata penerimaan terhadap kematian kita tidak bisa menolak itu. Kita tidak pernah bisa menolak kegagalan. Kita tidak pernah menolak namanya sakit penyakit. Kita tidak pernah bisa menolak itu semua. Tetapi yang dibutuhkan bahwa kita harus memiliki konsep yang benar di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Yang berikutnya, di situ dikatakan sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Yang berikutnya, Yesus sudah bangkit tetapi mereka masih dalam tradisi kematian Kristus. Mereka tidak percaya bahwa Yesus yang dulu guru bersama-sama dengan mereka, hidup, berjalan, makan bersama, tidur bersama, bisa mati dan sudah bangkit. Orang yang terikat dengan tradisi cenderung tidak peka memahami pergerakan Roh Kudus. Pokoknya kalau menurut saya benar seperti ini. Dia sudah tidak bisa memahami. Lihat murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah bangkit tapi mereka masih termangu-mangu. Masa sih iyakah? Iya kan? Kenapa? Sudah ada konsep di pikirannya. Orang yang sudah memiliki konsep seperti ini, dia tidak akan pernah mampu memahami, tidak pernah peka memahami bagaimana Roh Kudus sedang bergerak. Roh Kudus sedang membawa sesuatu yang baik dalam hidupnya, tapi dia tidak pernah mengerti dan cenderung menyalahkan keadaannya dan cenderung menyalahkan samping kiri kanannya, tetangganya. Bukan orang yang duduk di samping kiri kanan saudara ya. Yang berikutnya saudara, berita itu dibawa, berita kebangkitan ini itu dibawa oleh perempuan. Di dalam ayat yang ke-11, ayat 10-11, di situ dikatakan bahwa perempuan-perempuan ini yang membawa berita. Bapak Ibu Saudara, di dalam tradisi Yahudi, perempuan itu memiliki second class ya, kelas nomor 2 di sana. Jadi di dalam rapat, di dalam pengambilan keputusan orang-orang Yahudi, itu perempuan tidak pernah mendapat bagian.
di dalam tradisi Yahudi yang sangat kental dengan patriarki ya, di mana dominasi laki-laki sangat mutlak. Tapi di Lukas memberikan porsi yang berbeda, bahwa ternyata perempuan walaupun dianggap komunitas marginal, ya komunitas minoritas, tetapi faktanya perempuan ini diberikan berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus, sehingga apa? Mereka menganggap di dalam ayat yang ke-11 itu omong kosong. Perempuan ini mewakili orang-orang kecil yang tidak pernah sekolah. Orang-orang kecil mungkin di samping kita mengingatkan kita tentang kebenaran firman Tuhan. Karena dia memiliki strata sosial di bawah kita cenderung mengabaikannya. Firman Tuhan di sini memberikan sebuah pemahaman kepada kita bahwa kita bisa menerima kebenaran firman Tuhan dengan siapapun. Orang tidak penting, ini perempuan ini minoritas yang kecil, tak terpandang, bisa saja Tuhan menampakkan diri ke Herodes yang sangat dominan, ya kan? Ketika Herodes memperhatikan Yesus bangkit, selesai cerita. Herodes bisa memerintahkan seluruh pasukannya dan seluruh daerah taklukannya untuk mempercayai kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi faktanya tidak. Tuhan memperkenalkan diri, berita tentang kebangkitan itu muncul kepada kaum perempuan yang minoritas itu. Petrus ragu-ragu. Jadi kebangkitan itu juga selain itu diberitakan kepada perempuan, kebangkitan Kristus juga diberitakan kepada Petrus yang ragu-ragu, Yakobus yang bingung, Yohanes yang tidak mengerti, Thomas yang tidak percaya. Iya kan? Sudah tahu mereka ini orang yang suka bingung, sudah tahu mereka ini orang yang suka tidak percaya, orang yang suka ragu-ragu. Kenapa kok? Iya itu. Allah mesti menampakkan diri kepada mereka. Kadang saudara, kejengkelan mewarnai narasi kebangkitan Kristus sebagai suatu proses mengenal kebangkitan Kristus. Jadi memang di dalam pengiringan kita kepada Tuhan tidak selalu mulus, lalu kita semua apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita, semua kita mengerti, semua kita paham. Kadang kita sama seperti Thomas, masa sih? Kadang ada seperti itu. Tapi itulah sebuah proses kita dalam memahami Tuhan. Tidak ada pengenalan akan Kristus yang benar dihasilkan dalam situasi yang baik-baik saja. Tetapi penuh pergumulan. Pergumulan ini tidak selalu yang diartikan ya harus martir yang kayak di Makassar sana saudara. Tidak saudara. Tetapi pergumulan kadang kita tidak mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Plan A, plan B, plan C, plan Z sudah kita lakukan semua meleset. Lalu kita mulai buntu. Kadang Tuhan sedang melakukan sesuatu. Nanti kita perhatikan saudara ya. Lalu di dalam perikop kedua saudara, di situ dikatakan di dalam ayatnya yang ke-13 ya sampai ayatnya yang ke-34, di tengah duka cita kehilangan semangat, Yesus hadir di tengah mereka. Saudara, di situ dikatakan begini, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Jadi mereka sedang bingung, sedang putus asa, sedang bagaimana kok bisa ya dia bangkit, kok bisa ya. Sedang mereka bercakap-cakap, sedang pikiran mereka buntu tidak bisa memahami kebangkitan Tuhan itu. Tiba-tiba Yesus hadir di antara mereka. Kehadiran Yesus tidak serta-merta membuat mereka mengerti bahwa itu yang berjalan bersama dengan mereka itu adalah Tuhan Yesus. Sampai pada akhirnya Tuhan Yesus ikut sampai ke rumah, makan bersama-sama dengan mereka, tapi mereka tidak paham. Percayalah Bapak Ibu Saudara, di tengah kebuntuan, pikiran kita, di tengah kita mengalami masalah, di dalam hidup ini silih berganti dan kita hampir menyerah, di saat itulah Tuhan sedang berjalan bersama dengan kita. Amin. Tapi kadang kita tidak paham. Kadang kita tidak paham Tuhan ada sama-sama. Sama kayak orang di Emmaus. Sudah berjalan dengan Kristus, tapi mereka tidak paham. Kenapa? Mata mereka tertutup. Tetapi yang menjadi menarik di dalam ayat 30 dibilang begini. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka.
Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap di tengah mereka. Ini kan dua narasi yang agak paradoks. Di dalam pasal 24 ayat yang ke-13-14, murid-murid yang di Emmaus ini berjalan di tengah tanda tanya, di tengah misteri kehidupan yang mempertanyakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi Yesus hadir. Tapi ketika mereka makan, lalu mereka mulai memahami bahwa yang duduk bersama dengan mereka adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menghilang. Sekali lagi ya, ini memang agak sedikit luar biasa ya, berkat yang luar biasa ini memberkati saya bahwa di tengah misterinya hidup ini, di tengah kebuntuan orang Emmaus ini berjalan, mereka tidak tahu bagaimana tentang kebangkitan Kristus itu. Kristus hadir di tengah mereka, di tengah paceklik itu. Tetapi ketika mereka mulai memahami bahwa Yesus ternyata ada di samping mereka, Tuhan Yesus malah pergi. Iya itu. Mencari tahu Tuhan Yesus ada, tetapi ketika tahu Tuhan Yesus hilang. Supaya apa? Supaya murid-murid yang di Emmaus itu bisa tidak selalu terhadap diri sendiri ya. Begini. Supaya mereka bersaksi kepada yang lain. Tidak hanya bersenang-senang dalam sebuah relasi untuk diri sendiri. Harus saya diperhatikan. Harus doa saya yang dijawab. Harus pergumulan saya yang diberikan jalan keluar. Lukas ingin memberikan sebuah penekanan kepada kita. Bahwa supaya kita tetap bersaksi kepada yang lain. Memberitakan kebangkitan Tuhan. Memberitakan kebangkitan Kristus. Di mana Yesus sudah mengalahkan maut itu. Kita tidak senantiasa bersenang-senang dalam sebuah relasi untuk diri sendiri. Meminta Tuhan Yesus memperhatikan terus-menerus hidup saya. Ya. Sebenarnya kan enak, sudah makan sama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya. Sudah menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Lalu mulai memahami. Tapi ketika mereka paham, Tuhan Yesus hilang. Penting ini untuk, kadang kita merasa bahwa kita sudah tahu segalanya apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ternyata nothing, kita tidak tahu apa-apa saudara. Nah, dua peristiwa ini di mana Tuhan berjalan bersama dengan orang Emmaus yang tidak mengerti itu, sebenarnya memberikan sebuah kekuatan kepada kita. Di tengah situasi yang kadang saudara merasa bahwa Tuhan tidak ada dengan ini. Kok saya sudah buntu seperti ini, saya sudah hopeless, saya sudah habis semuanya. Pikiran, tenaga, semua fokus saya sudah habis, tapi semuanya buntu, semuanya nihil. Firman Tuhan berkata, Yesus sedang berjalan bersama dengan engkau. Amin. Yesus sedang ada dengan engkau. Tapi justru ketika hidupmu di dalam kemapanan, lalu saudara mulai berkata bahwa, wah luar biasa, lalu saudara mulai memahami bahwa ternyata kalau saya ada hari ini, kalau berkat Tuhan saya nikmati hari ini, itu semua penyertaan Tuhan. Lalu Tuhan Yesus pergi menghilang bukan supaya meninggalkan saudara, supaya saudara tidak serta-merta terpesona dengan kebaikan Tuhan untuk diri sendiri, tapi tidak memberitakannya buat orang lain. Kita diberikan mandat oleh Tuhan supaya kita bersaksi, bersaksi dan bersaksi. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu sudah siap bersaksi, amin. Kalau setiap jemaat Tuhan memiliki memiliki beban ini, maka saya percaya bahwa banyak jiwa yang akan dimenangkan untuk Tuhan. Kita harus punya target dan tidak harus dirumuskan dalam pikiran kita bahwa orang yang saya injili harus dia pokoknya masuk Kristen, harus percaya lalu kita paksa-paksa dia. Tidak, tugas kita hanya bersaksi. Tugas kita katakan bahwa Yesus sudah bangkit. Dia adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat. Sudah cukup. Masalah dia mau ikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, Roh Kudus yang menggerakkan hatinya. Amin. Jadi tugas kita hanya bersaksi, sampaikan berita itu. Sampaikan berita itu bahwa Yesuslah Tuhan. Mungkin kadang kita mulut tertutup untuk menceritakan itu. Tapi firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita produktif. Supaya kita berbuah, supaya kita menghasilkan jiwa-jiwa, supaya kita mencari jiwa, memberitakan firman Tuhan. Dimanapun, di pekerjaan, di rumah tangga, tetangga,
dimanapun anak-anak sekolah memberitakan kepada teman-teman. Kita harus membawa jiwa kepada Tuhan. Tapi masalah dia mau ikut dengan kita, itu biarlah Roh Kudus yang bekerja atas hatinya. Tuhan kadang membiarkan kita seperti kehilangan dia di situasi tertentu. Ya. Jadi memang ada kalanya seperti itu. Di tengah saya butuh sekali Tuhan, di tengah saya butuh sekali dalam situasi ini, tapi dia yang tidak ada. Itu kan perasaanmu, ya kan? Kadang kita banyak mengukur kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan hanya lewat perasaan dan akal kita. Kita tidak bisa memahami. Nah, itu sama kayak para murid. Walaupun Tuhan Yesus sudah bangkit karena mereka sudah punya konsep, masa sih manusia bisa bangkit? Masa sih Yesus itu, kan Yesus itu sebatas manusia saja, kok dia bisa bangkit, itu mungkin dalam pikiran mereka. Masa sih bisa bangkit? Kenapa? Sudah terkonsep, sudah terpola, tapi ketika Roh Kudus sudah membuat sesuatu yang baru dalam hidupnya, dia tidak paham. Dia tidak pernah paham. Hidupnya tidak pernah bisa memahami dan bukan semakin dia memahami. Jadi gini, orang yang semakin tidak paham dengan pergerakan Roh Kudus, pergerakan Tuhan dalam hidupnya, dia bukan semakin hari semakin naik, tapi semakin hari dia semakin turun hidupnya. Semakin kecewa dengan Tuhan, makin menyalahkan siapapun, makin menyalahkan mungkin pelayan-pelayan Tuhan, dia menyalahkan siapapun. Suaminya, mungkin istrinya, mungkin anak-anaknya, dia akan cenderung menyalahkan siapapun. Kenapa? Karena konsep yang di pikirannya ini tidak pernah bisa dirubah selain dia bisa berubah. Yang berikutnya bahwa ternyata gambar yang ikonik itu, Yesus yang hadir secara insania, secara punya mata, punya telinga, punya mulut, ya, punya rambut, di tengah orang-orang Emmaus tidak serta-merta membuat mereka paham. Bayangkan itu. Artinya di Lukas ini menceritakan kepada kita bahwa gambaran Yesus, penampakan Yesus sekalipun tidak akan pernah membuat orang itu mampu kalau Roh Kudus tidak bekerja atas orang itu. Karena itu penting bagi kita untuk senantiasa memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan setiap pagi. Bertanyalah kepada Tuhan, apa yang mau Roh Kudus kerjakan atas hidup saya sepanjang hari ini. Dalam pekerjaan saya, dalam rumah tangga saya, dalam bagaimana saya mendidik anak saya. Sehingga apa? Saya bisa mengikuti pergerakan Roh Kudus dalam hidup saya. Jadi kekecewaan kita dengan Tuhan bukan karena Tuhan yang tidak bekerja, tetapi karena kita tidak memahami rancangan Tuhan. Perlu saudara ini. Bagaimana kita memahami pergerakan Roh Kudus kalau kita tidak intim duduk diam dengan Tuhan. Saya saudara kalau melihat di YouTube sekarang saudara, banyak muncul ya para apologet Kristen dan banyak menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mulai ada pengajaran yang sehat, pengajaran yang tidak sehat. Mulai berseliweran di mana-mana saudara. Di Facebook, ya, maki-memaki ya gara-gara atas nama salah menafsir ayat, lalu kutuk mengutuk ya. Mulai banyak di sana sini. Kalau saudara tidak memiliki keintiman dengan Tuhan, bukan hanya sekedar saudara pujian penyembahan doa dan tidak baca Alkitab. Saudara harus mencintai firman Tuhan, amin. Saudara harus duduk intim dengan Tuhan dan mencintai kebenaran. Sebab apa? Kebenaran inilah yang akan menjadi filter bagi kita untuk bisa menyaring setiap pengajaran-pengajaran yang tidak sehat. Ya, pengajaran makin aneh-aneh ya, saudara. Ya, malahan sekarang saya lihat ada beberapa pendeta yang hebat, yang besar, ya, membela pengajaran saksi Yehova. Ya. Tapi saya tidak mau bahas itu. Saya hanya mau mengingatkan kepada saudara bahwa hari ini semakin jahat. Bukan karena juga COVID saudara. Tapi pengajaran-pengajaran yang tidak sehat mulai menyusup di mana-mana. Bapak Gembala dan para pelayan Tuhan hanya bisa memantau saudara hari Minggu dan mungkin ibadah kul ya. Tetapi 24 jam saudara bisa medsos, bisa bertemu dengan siapapun. Peluangnya sangat besar
untuk mereka mentransfer pemikiran-pemikiran kebenaran-kebenaran palsu yang tidak bisa kita. Dia bagaikan serigala berbulu domba, saudara. Cintailah kebenaran firman Tuhan. Itu yang akan menuntun engkau. Ini adalah pelita bagi kaki kita. Jadi kebenaran firman Tuhan yang pertama, di tengah situasi paceklik, murid Tuhan Yesus itu beraktivitas seperti biasa. Tidak terganggu kehidupan mereka. Yang kedua, hanya orang yang mati bersama Kristus yang bisa bangkit. Yang ketiga, Yesus sudah bangkit tetapi mereka masih memiliki tradisi, ya. Pikiran mereka itu diselubungi sehingga mereka tidak memahami pergerakan Roh Kudus. Yang keempat, berita itu dibawa oleh kaum perempuan yang dianggap kaum-kaum yang nomor 2 itu. Ya toh, jadi jangan pernah sepele dengan orang. Siapapun yang memberitakan firman Tuhan kepada kita sebagai kebenaran, menegur kita, kita harus terima. Kenapa? Karena firman Tuhan memberikan peringatan kepada kita. Yang berikutnya, bahwa kebangkitan itu diberitakan kepada Petrus yang ragu-ragu, Yakobus yang suka bingung, Yohanes yang suka tidak mengerti, Thomas yang suka tidak percaya. Jadi banyak kejanggalan-kejanggalan ya yang muncul. Kadang ada hal-hal di dalam hidup kita yang janggal membuat kita tidak mengerti tentang pergerakan Roh Kudus. Kadang disitulah Tuhan sedang merancang sesuatu atas hidupmu. Di tengah duka cita kehilangan, Yesus hadir di tengah mereka. Ya. Yang berikutnya ya, bahwa ketika mereka paham, celik mata mereka, Yesus lenyap. Ketika mata mereka tertutup, penuh pertanyaan, Yesus hadir. Supaya apa? Kita bersaksi, memberitakan kebangkitan Kristus. Biarlah hidup kita terus produktif, menghasilkan buah. Bukan hanya bekerja, menghasilkan duit, memelihara keluarga kita. Tetapi hidup kita ada yang lebih penting, yaitu harus mencari jiwa. Amin. Harus mencari jiwa, menangkan jiwa, kita harus menangkan jiwa. Jadi berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus mengajak kita supaya kita terus memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati, amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hanyalah jamahan Tuhan, jamahan Roh Kudus yang membuat kita mampu memahami apa yang sedang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita. Tanpa jamahan Roh Kudus, kita tidak akan pernah mampu mengerti dengan akal kita yang mungkin kuliah kita sampai doktor. Kalau hanya mengandalkan pikiran kita, kita bisa tersesat, kita bisa hilang arah, kita bisa tidak mengerti apa yang Roh Kudus kerjakan. Tapi biarlah kita undang Roh Kudus menjamah hati kita. Haleluya, haleluya. Kita angkat pujian, Dia jamah segenap hidupku. Pujian ini pujian yang sudah lama, tapi kita angkat pujian ini dengan baik. Haleluya. Dia jamah segenap hidupku dan di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah, Dia jamah, Dia jamah. Hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah. Biar Dia menjamah hatimu. Haleluya. Dia jamah.
Biarlah Roh Kudus tercurah bagi setiap kami, menjamah hidup kami. Dan beri damai di hatiku. Haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Haleluya, 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 haleluya. Roh-Mu yang kudus menjamah hati kami. Roh-Mu yang kudus menjamah di kedalaman hati kami. Biarlah kami mampu memahami apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu sangat terbatas menyampaikan kebenaran-Mu. Tapi biarlah Roh-Mu yang kudus menjamah hati pikiran kami. Sehingga kami memahami dengan benar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Kami syukuri kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.